Berita duka datang dari Randy Kjarnet, di mana ia harus kehilangan ayahanda tercinta, Ernest Kjarnet, yang menghembuskan nafas beberapa waktu yang lalu di Thailand dan dikabarkan memang mengidap penyakit liver 2-3 tahun yang lalu. Tapi di balik itu semua, ada cerita dari seorang Randy Kjarnet yang kabarnya bahwa memang dia tumbuh besar tanpa sosok ayah dan baru bertemu dengan sang ayahanda tercinta di usia 27 tahun. Tapi ini tidak menghilangkan rasa cinta Randy terhadap sang ayah, walaupun sempat hilang kontak beberapa bulan yang lalu, mungkin ketika sang ayah sedang mendalami ataupun mengalami pengobatan yang intensif. Namun kabar duka akhirnya harus tiba pada Randy dan sekarang Randy telah bertolak ke Thailand untuk mengurus kepergian dari sang ayah. Dan Randy Kjarnet juga kabarnya memang sempat kehilangan kontak bersama dengan sang ayah sampai 2 hingga 3 bulan. Kemudian pada akhirnya dia juga mendapatkan kabar dari kakak tirinya untuk menginformasikan bahwa sang kakak memang ingin bertolak ke Indonesia. Saat itulah terjalin komunikasi dan saat itu juga akhirnya dia mengetahui bahwa sang ayahanda tercinta sedang berjuang dengan penyakit livernya. Dan tentu saja ini tidak mudah bagi seorang Randy Kjarnet. Bisa Anda bayangkan pemirsa jika Anda tumbuh besar tanpa sosok figur ayah, kemudian baru bertemu di usia 27 tahun dan akhirnya Anda menyadari bahwa ayah Anda dalam kondisi yang tidak dalam kondisi yang fit, keadaan fisiknya saat itu sedang memang berjuang dengan penyakitnya. Pun kita lihat bagaimana juga dengan perjuangan Randy Kjarnet dan kabarnya juga bersama dengan Lady Nayoan bersama dengan buah hatinya ketika di Thailand pada akhirnya untuk menyaksikan proses kremasi kemudian akan membawa abunya pulang ke Indonesia. Yes, mungkin ini bukanlah suatu yang diharapkan dari Randy beserta keluarga untuk bertemu dengan sang kakek ataupun bapak mertua dari Lady, namun inilah takdir untuk mereka dan kita akan mengabarkan apa yang sedang terjadi di sana. Karena kalau kita lihat dari sosial medianya Randy, kita bisa lihat kalau dia sudah berada di Thailand dan bisa dibayangkan gitu ya untuk pertama kali bertemu dengan sang ayah. Namun kondisinya sudah tidak bisa lagi bertatapan dan juga berbicara bersama karena sang ayah telah tiada. Tapi yang kita ingin highlight di sini betapa besarnya hati dari seorang Randy yang mana bisa memaafkan sang ayah. Bahkan dari sebelum proses ini terjadi ketika video call, walaupun ia ditinggal gitu ya, kita juga belum tahu alasannya kenapa saat dia kecil. Namun dia tetap bisa membuat sang ayah ini merasa seperti ayahnya sendiri. Dan pada akhirnya ketika mereka berhubungan secara langsung melalui video call, sang ayahanda juga sempat mengucapkan permintaan maaf kepada Randy Kjarnet. Baik pemirsa, kita akan saksikan dalam tayangan berikut ini. Ayah Randy Kjarnet, Ernest Kjarnet berpulang ke rumah Tuhan. Randy bersama Lady Nayoan dan anak-anaknya Minggu sore kemarin bertolak ke Hua Hin, salah satu kota di Thailand yang menjadi tempat tinggal sementara bagi mendiang sang ayah yang memang sudah menderita sakit cukup lama sekitar 2-3 tahun. Sakit liver yang mulai memburuk 2-3 bulan lalu menjadi penyebab meninggalnya sang ayah. Sebelum bertolak ke Thailand, Randy bersedia menceritakan kronologis kepergian sang ayah yang baru ia kenal 9 tahun lalu. Aku WhatsApp papa nggak masuk, cuma centang satu. Terus kakak tiri, berarti dari papa, sempat kontak aku kayak, Dek, papa kemana ya? Ini kok nggak ada kabarnya, nggak ada info apa-apa. Kamu dapat kabar gak dari papa gitu? Enggak nih, aku juga lagi kontak papa kebetulan. Aku nanya buat Christmas, dia mau kesini nggak? Karena kan terakhir Oktober kabaran sama aku, dia mau ke Jakarta, mau ke Indo. Gitu. Mau ke Indo, mau ketemu sama Noah juga, mau ketemu sama Jacob juga, mau ketemu sama anak-anak lah, mau kumpul family lah. Tapi nggak ada kabar nih. Ya udah, akhirnya pokoknya singkat cerita kakak yang cari kabar ke papa, ke pasangan papa yang ada di sana. Akhirnya puji Tuhan dapat kabarnya. Aku baru dikabarin itu, akhirnya kakak ngabarin aku tuh Rabu kemarin, kakak kirim foto papa tuh ternyata jadi apa ya? Kakak sambung Randy mencari kabar dan kondisi mendiang ayah saat itu. Rabu tanggal 1 Januari, pesinetron 36 tahun itu akhirnya mendapat kabar bahwa kondisi ayah sudah memburuk dengan fungsi liver yang tidak berfungsi sehingga membuat seluruh badannya menguning. Jadi kena liver failure, papa udah kuning, livernya itu udah gagal, udah nggak bisa berfungsi lagi karena satu dan lain hal, dan papa tuh nggak bisa gerak.
pipinya udah bengkak. Karena gini, papa tuh cuma bisa konsumsi air elektrolit sama udah nggak bisa makan lagi. Jadi makannya tuh cuma bisa sepotong. Gimana sih kalau kita udah kondisi kayak gitu kan udah payah banget. Komunikasinya udah terbatas. Ya, komunikasi udah terbatas. Dan pasangannya juga kasih pesan ke aku. Papa tuh sempet bilang, papa tuh nggak mau kabarin sengaja karena nggak mau aku repot, nggak mau akunya juga kepikiran. Sejak tahun baru, kondisi sang ayah mulai memburuk. Hingga akhirnya pada tanggal 3 Januari lalu, sang ayah harus dibawa ke unit gawat darurat untuk mendapatkan perawatan intensif karena kondisinya yang makin menurun. Gini gitu, dia nggak mau nyusahin lah. Dan akhirnya aku bilang, ya udah, aku secepatnya akan cari tiket ke sana. Karena kan aku juga saat itu kan juga kita lagi ada di Vietnam, lagi ada ngurusin usaha kita. Dan aku dapat infonya itu saat itu dari pasangannya juga, papa tuh masih ada waktu 2 minggu sampai sebulan umurnya. Kondisi papa makin nurun. Cuma kan aku masih mikirnya masih ada waktu 2 minggu nih. Masih ada waktu 2 minggu, ya sebulan lah. Sampai di hari Kamis malam dikabarin pindah ke ICU. Terus ini mau gimana? Aku bilang apa kita mau ke sana, tapi kan kakak kan juga tinggalnya jauh di Oslo. Dan dia untuk kesini kan juga pasti kan butuh waktu lebih lama, segala macam semuanya. Kakak ya minta tolong ke aku untuk wakilin keluarga dari Kiernet Family ya. Rencananya, jenazah ayah Anda akan dikremasi pada hari Selasa esok hari. Randy juga menyebut jika proses kremasi sudah selesai, abu jenazah ayah akan dibawa kembali ke Jakarta. Di sisi lain, kepergian Randy bersama keluarga kemarin sore juga untuk mengurus jumlah berkas sebagai wakil dari mendiang ayah. Ya udah nggak ada yang perlu disesalin, dia udah happy, sekarang udah nggak sakit lagi. Ya sekarang nih aku, Lady sama Noah mau ke sana, kita mau ke Hua Hin. Besok mungkin prosesi kremasinya itu hari Selasa. Karena besok pasti kan lebih ngurusin soal papersnya, soal segala macamnya, izin-izinnya. Kepergian Ernest Kiernet di usia 80 tahun ternyata memiliki kenangan manis bagi Randy. Meski ia baru dipertemukan dengan sang ayah pada usia 27 tahun, akan tetapi setiap permasalahan yang datang padanya, ia bersyukur selalu ada mendiang ayah yang berada di sampingnya. Papa tuh gimana ya, orang yang nggak pernah ambil pusing sama masalah. Terakhir banget, masalah terbesar kita, Papa tuh sempat telepon sama aku, karena aku sempat telepon sama Papa. Aku bilang, nih Randy harus gimana? Randy harus berbuat apa? Ini kayaknya udah kacau banget, ini udah chaos. Papa tuh cuma kasih aku tuh solusi, ya udah kesini aja, ke Hua Hin aja. Papa ada rumah, Papa ada kamar buat kamu tenangin diri kamu dulu, kamu baik-baik aja dulu. Yang penting jangan sampai Lady-nya emosi, kamunya juga emosi, nanti ketemu nggak baik. Oke, udah tenang aja, santai, semuanya akan baik-baik aja. Makanya pas kemarin aku video call tuh, aku nanya, are you okay, Dad? Dia bilang, I'm very very okay. Dengan keadaan sakit, senyumnya tipis, I'm very very. Dia nunjukin ya dia kayak, iya gue sakit, iya gue lagi nggak baik-baiknya, tapi tenang gitu. Udah. Jadi itu yang aku nggak bisa lupain lah. Yang mungkin singkat gitu lah, aku sama Papa tuh nggak kenal seperti normalnya anak sama bapak, tapi hubungan kita tuh cukup dekat dan baik. 80. Jadi tahun ini tuh Papa 80. Meski komunikasi selama beberapa bulan kebelakang dengan mendiang ayah kurang, namun Randy bersyukur
dia lihat anaknya mulai start baru lagi, ya, hidup yang baru ya khotbah. Cita yang sebesar-besarnya Iya. kami sampaikan dari seluruh rekan yang bertugas di Trans TV kepada keluarga Randy. Semoga sang ayah bisa diterima di sisi Tuhan dan diberikan tempat yang terbaik. Dan kita tahu tentu saja permasalahan ataupun juga kejadian demi kejadian datang bertubi-tubi bagi seorang Randy Kiarnet. Semoga bisa membesarkan hatinya untuk kedepannya bisa tentu saja menerima bahwa hikmah kehidupan selalu ada di balik itu semua.